bisa lihat sendirilah bagaimana pembawaan gue sekarang. Karena kan kalau misalnya gue tidak mengingat gue punya anak dan gue punya istri, waktu kemarin gue nyamperin orang, nggak ada wartawan gue bawa dan nggak ada wartawan gue terima. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau tidak ada? Itu nggak penting buat gue, karena orang bijaksana itu akan kalah sama orang beruntung. Jadi saya menganggap saya hanya orang yang beruntung aja, dan saya ini kan udah jadi orang yang dilihat banyak anak-anak muda juga. Saya nggak boleh ngasih contoh yang akhirnya saya nggak bisa tanggung jawab toh. Jadi makanya saya juga kadang-kadang jaga sikap. Cuman akhirnya saya kelepasan kemarin. Ya apa-apa lah, ya kan sekali-sekali boleh lah. Adanya hal ini kan jadi pacarnya anak gue nanti kan mikir-mikir ya. Nanti dia lihat jejak digital itu kan jadi paham itu si cowoknya anakku kan. Kalau nggak serius-serius amat mundur ya. Anak-anak bebas menentukan pilihan, karena menurut aku anak itu kan titipan Tuhan, dia punya nature-nya sendiri. Tapi kalau jalannya dia agak salah, kita harus kasih tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kasih tahu dengan baik-baik, kita harus bisa bersikap tegas sama si anak. Tapi kita nggak boleh ngedikte dia untuk jadi seperti apa yang saya mau gitu. Enggak, karena menurut aku anakku itu dia punya kehendak bebas yang juga dia harus jalani. Saya nggak merasa pernah ngelakuin hal spesial sih, jadi gue bingung juga ya bro. Maksud gue dengan gue belajar jadi laki-laki yang lebih tanggung jawab dan pegang omongan, menurut aku itu udah jadi satu hal yang penting juga untuk aku kasih ke anakku kan. Karena laki itu kalau omongannya udah nggak bisa dipegang, apanya mau kita pegang? Masa rambutnya, iya kan? Masa bulu-bulunya? Ya. Tanya Ci Olive dia mengandung soalnya. Nanti kalau ketemu Ci Olive lu wawancara aja. Semua hal-hal yang terjadi dalam hidup gue di 2024 maupun masalah buat gue semua berkat. Tinggal kita tahu cara mengolahnya. Nggak ada baby blues sama sekali. Nanti yang begadang siapa? Oh, Ci Olive begadang, saya begadang gantian aja sih, karena anak ini kan masih kadang-kadang suka bangun. Jadi kadang-kadang kalau aku biasanya malam belum tidur, aku yang nemenin. Nanti kalau aku udah tidur, Ci Olive bangun subuh-subuh. Karena kan masih ASI kan, jadi Ci Olive ngompat terus. Ada babysitter satu, tapi peran kita tetap keisi di situ karena babysitter perlu istirahat kan. Jadi pada saat babysitter istirahat ya kita yang jaga lah gitu. Tapi capek. Bahasa Thai itu kan jadi ambigu gitu. Sepertinya gimana sih kok menanggapi bahasa yang Thai yang Koko bilang kemarin itu kan jadi menimbulkan ambigu. Penafsiran yang ada di KBBI ya. Jadi kalau tidak menggunakan KBBI, kita kan menafsirnya subjektif ya menurut kita sendiri. Dan kalau itu terjadi harusnya dikonfirmasi kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Bukan mau tantang-tantang orang gitu kan. Itu kan nggak bagus. Mau udah pesan kok. Nggak abang. Ada yang mau disampaikan ya? Karena ini kan membuat menjadi gaduh gitu istilahnya seperti itu. Ada yang mau cara pribadi, cara personal. Urusan gua. Apapun yang dia mau lakukan urusan. Walaupun dianggap belum minta maaf ke Bang Farhad. Jauh. Gila-gila minta maaf dia. Udah yuk. Yuk kasih jalan dulu ya. Jalan ya teman-teman. Tapi siap menghadapinya walaupun. Udah, gua bisa lewat. Makan dulu. Makan dulu mas. Makan. Makasih ya. Thank you ya. Thank you ya. Oke, sudah baca.